Rut pasal 2 ayat 22 firman Tuhan mengatakan demikian. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Suara kehidupan hari ini dengan judul rendah hati mau dinasehati. Setelah berada di Bethlehem, tidak pernah Naomi menceritakan kepada Rut bahwa ia masih memiliki keluarga bernama Boas. Boas adalah seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek. Ketika musim menuai tiba, Naomi mengizinkan Rut memungut sisa-sisa gandum yang tertinggal di ladang milik Boas. Pada waktu itu berlaku tradisi yang memperkenankan orang-orang miskin memperoleh makanan dari sisa-sisa gandum di ladang. Kebenaran yang pertama, Rut dengan rendah hati meminta izin atau permisi kepada Naomi ketika mau memungut sisa-sisa gandum, dan Naomi merestuinya. Selayaknya anak rohani terus terang dan minta arahan dari orang tua rohaninya sebelum mengambil keputusan. Ada tipe orang Kristen yang tidak mau terus terang dan minta arahan orang tua rohani dalam mengambil keputusan. Tetapi giliran ada masalah berkenaan dengan keputusannya, gembala atau orang tua rohanilah yang dilibatkan. Kebenaran yang kedua, jemaat yang tidak rendah hati meminta arahan gembala disebabkan karena belum mengikat perjanjian menjadi anak rohani. Jemaat yang tidak rendah hati meminta arahan gembala disebabkan karena kalau arahannya bertentangan dengan keinginannya. Hal ini menunjukkan keakuannya masih menonjol. Kebenaran yang ketiga, Rut mencetak sejarah. Namanya tertulis dalam silsilah kelahiran Yesus Kristus. Perhatikan Matius 1 ayat 5. Sebaliknya, Orpa, menantu yang meninggalkan Naomi, tidak ada ceritanya lagi. Rendah hati menerima arahan bapak rohani menuntun pada masa depan yang penuh harapan. Kekasih Tuhan, setiap hari bawa hidup kita di altar Tuhan untuk membunuh semua keakuan, sehingga kita mempersembahkan kehidupan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Hari ini saya mendeklarasikan Roh Kudus memampukan kita sehingga semakin rendah hati mau dibentuk dan mau berubah. Tuhan Yesus memberkati.